Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk kepada karakteristik barang publik. Nah, di sini ada dua karakteristik barang publik, yaitu yang pertama non-rival in consumption. Tidak ada persaingan dalam konsumsinya, artinya non-rival in consumption. Nah, itu salah satu karakteristik dari barang publik. Selanjutnya non-excludability. Artinya apa? Tidak ada pengecualian, yang tadi seperti saya jelaskan. Tidak ada pengecualian untuk siapapun memanfaatkan barang ini. Jadi everyone, siapapun, masyarakat yang berada di sebuah negara tersebut, dia bisa memanfaatkan barang tersebut. Pertahanan nasional yang tadi saya sudah contohkan biar sama tadi ya, adalah contoh klasik dari barang publik. Kenapa? Karena memang masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Nah, ini di sini dikatakan bahwa masyarakat dalam bentuk perlindungan dari serbuan luar negeri yang berlaku secara tidak terbagi bagi seluruh masyarakat. Artinya tidak ada pengecualian. Siapapun masyarakatnya di dalam sebuah pemerintahan, di dalam sebuah negara wajib mendapatkan perlindungan. Nah, ini karakteristik dari barang publik, yaitu non-rival in consumption, tidak ada persaingan konsumsinya, dan tidak ada pengecualian atau non-excludability gitu ya. Nah, ini karakteristik dari barang publik. Next. Kita masuk ke subbab yang B, yaitu pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Nah, di sini dijelaskan bagaimana ekonom-ekonom Muslim. Di sini yang pertama ada Imam Abu Yusuf. Dia berpendapat bahwa negara harusnya apa sih gitu ya. Menurut Imam Abu Yusuf, ini dari ekonom Muslim kita, dia berpendapat bahwa negara itu harusnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Jadi negara itu punya tanggung jawab untuk memberikan jaminan kebutuhan pokok ya, mungkin kalau kita sandang pangan papan gitu ya, artinya masyarakat tuh harus bisa makan gitu, tidak boleh tidak ada yang tidak makan gitu, mungkin harus punya tempat tinggal yang layak seperti itu. Nah, ini menurut Imam Abu Yusuf. Sekalipun para penjahat yang berada dalam tahanan, kalaupun dia penjahat kan tidak mungkin tidak dikasih makan. Jadi di penjara pun dia dapat makan, dapat pakaian yang layak gitu. Artinya mentang-mentang dia penjahat tidak dikasih selimut misalkan untuk tidur di ubin, tidak juga seperti itu. Jadi memang ini menjadi sebuah kewajiban negara. Lalu selanjutnya menurut Abu Ubaid pada tahun 155 sampai dengan 224 Hijriah, beliau mengatakan tugas negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang diisyaratkan. Pemerintah harus menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak rakyat, mengatur kekayaan publik, terpeliharanya maqasid syariah. Artinya itu bagian dari tugas negara yang memang di mana di dalam sebuah negara itu ada satu orang pemimpin. Kalau kita di sini punya presiden, kalau di Arab Saudi ada rajanya gitu. Jadi artinya itu menjadi sebuah tugas dari negara untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini menurut Abu Ubaid. Selanjutnya menurut Imam Yahya bin Umar, beliau mengatakan bahwa pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Artinya pemerintah berhak turut campur mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam pasar. Pasarnya itu bukan pasar Kramat Jati atau Tanah Abang ya. Artinya pasar yang memang dalam arti luas, bukan pasar yang secara real ketemunya pembeli dan penjual. Jadi pemerintah berhak melakukan intervensi pasar ketika terjadi kesewenangan, misalkan adanya penimbunan misalkan kalau sekarang gini deh, tabung oksigen misalkan gitu ya.
tabung oksigen di masa pandemi gini dia banyak orang yang menimbun, sehingga sekalinya ada itu akan harganya mahal sekali, bisa 5 juta 6 juta misalkan. Nah itu kewajiban pasar untuk intervensi, apa yang harus dilakukan pasar untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut gitu. Apa dia menyediakan pasokan tabung gas dengan harga yang memang harus dijangkau, atau dia bisa mencari oknum-oknum yang melakukan hal yang terkait dengan itu, dan itu bagian dari intervensi pasar atau yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Ketika ada sesuatu yang memang perlu turut campur pemerintah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yaitu menurutnya ada kewajiban negara untuk membantu negara mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Jadi negara itu wajib untuk bisa suatu negara punya kewajiban untuk membantu negara mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Artinya kondisi keuangan harus jauh lebih baik. Pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan harga. Jadi memang harga itu harus ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan harga beras tertinggi itu tidak boleh melebihi harga di atas 15.000 gitu kan. Jangan semena-mena memberikan harga gitu. Atau kenapa harus ada pemerintah punya otoritas untuk menetapkan harga? Ya misalkan kayak petani-petani gitu ya. Petani-petani misalkan lagi panen-panennya gitu kan, malah dia harganya anjlok. Misalkan harga bawang, dia harusnya bisa mendapatkan hasil dari jerih payah dia berbulan-bulan menanam padi, entah bawang apapun itu gitu, hasil pertaniannya. Tapi ketika dijual harganya anjlok gitu, dan pemerintah tidak menetapkan harga yang layak untuk para petani itu. Bahkan banyak tengkulak yang menawar harga dari petani itu dengan sangat rendah sekali gitu. Kasihan sekali petani boro-boro mau balik modal gitu, malah rugi gitu. Harapannya sih adalah untung karena dia sudah berbulan-bulan menunggu hasil panennya. Ternyata ketika panen tidak ada hasil yang diharapkan. Nah, ini pemerintah harus turun tangan untuk menetapkan harga. Punya otoritas penuh untuk menetapkan harga. Menurut Ibnu Taimiyah, menetapkan kebijakan moneter. Nah, itu juga hak dari pemerintah melakukan perencanaan ekonomi. Nah, itu kewajiban dari pemerintah. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Selanjutnya menurut Ibnu Khaldun, negara merupakan pasar yang paling besar, ibu dari semua pasar, dasar semua perdagangan, substansi semua pemasukan dan pengeluaran. Nah, itu yang saya katakan, bukan pasar dalam artinya ketemu pembeli dan penjual, artinya negara itu adalah pasar yang paling besar. Jadi negara itu dia mengolah semua yang ada, jadi bisa dibilang ibu dari semua pasar menurut Ibnu Khaldun. Negara harus menyediakan fasilitas dan tunjangan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi. Semua harus disediakan oleh negara untuk bisa mendukung aktivitas ekonomi gitu ya, agar rakyat juga bisa, misalkan pasar untuk orang berdagang misalkan, jangan di trotoar jalan. Kalau nggak boleh di trotoar jalan, siapkan tempat yang layak untuk mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi mereka, mencari nafkah gitu ya, untuk bisa berdagang dan seterusnya. Itu aktivitas ekonomi. Dan yang ketiga, pemerintah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk membuat fungsi pasar berjalan lancar. Jadi kekuasaan pemerintah itu digunakan sebaik-baiknya untuk membuat fungsinya berjalan sesuai dengan rule-nya. Jangan malah justru pemerintah yang bikin kondisi menjadi jauh lebih buruk gitu ya. Jangan seperti itu. Dan menurut Bax Ashad, ini gimana bacanya deh tuh? Dia mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi. Ya, harus, karena kalau tidak ada perencanaan, bagaimana dia akan menjalankan roda perekonomian kita gitu ya. Semua harus ada perencanaan, ada kebijakan yang bisa ditetapkan dalam perekonomian kita. Contohnya kebijakan yang misalkan diambil dalam kondisi pandemi. Kebijakan apa yang bisa diambil dalam kondisi seperti ini? Banyak hal yang harusnya sudah direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, pengelolaan hak dan milik umum dan negara. Gitu. Nah, itu bagian yang memang harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Yang ketiga, menjaga mekanisme pasar, gitu ya. Dan yang keempat, melakukan pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi.
Nah, memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah atau negara. Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya di sini saya masuk ke poin C. Sebenarnya di buku ini ada beberapa pendapat dari dari orang luar ya, seperti Adam Smith gitu ya, Paul Samuelson. Tapi saya tidak masukkan karena itu sudah lebih sering kita dengar karena kita berbicara mengenai Islamic Public Finance. Jadi ya yang ingin saya sampaikan itu bagaimana ekonom-ekonom Muslim kita sebenarnya sejak dulu sebelum adanya Adam Smith mungkin mereka sudah punya pendapat yang memang bisa yang terkait dengan bagaimana sebuah negara harusnya seperti itu. Ini teman-teman bisa baca sendiri di buku di halaman 10 yang terkait bagaimana ekonom-ekonom konvensional bisa mengemukakan pendapat terkait dengan hal tersebut. Tapi yang saya sampaikan ekonom Muslim saja ya, biar lebih famous dan lebih terkenal nantinya ya. Tidak cuma sekedar Adam Smith yang kita ketahui. Oke, selanjutnya ada pembiayaan sektor publik dalam ekonomi konvensional dan Islam. Jadi di sini kita mencoba mensandingkan bagaimana pembiayaan dari sektor publik secara konvensional dan secara Islam. Konvensional itu artinya yang bukan syariah, yang bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi yang berjalan pada umumnya di negara-negara Eropa ya, atau negara luar. Kita mulai dari di sini pembiayaan dari sektor publik dalam ekonomi konvensional. Nah, di dalam ekonomi konvensional dia punya pembiayaan untuk bisa membiayai sektor publik dia. Nah, salah satu sumber pembiayaan sumber dana atau pembiayaannya dari tabungan domestik gitu ya. Dari tabungan domestik itu dari masyarakat yang dikumpulkan gitu ya, dan itu menjadi sumber dana pembiayaan dari sektor publik gitu. Karena nanti tabungan itu bisa digunakan sebagai bagian dari investasi. Selanjutnya ada penerimaan pajak. Oh tentu ya, karena memang penerimaan pajak ini sebagai sumber utama pendapatan negara gitu ya, dari pajak. Sekarang apapun dipajakin ya. Bagian dari sumber pembiayaan dari sektor publik gitu. Oke, selanjutnya ada investasi asing. Nah itu bagian dari sumber dana dari sektor publik. Investasi asing, makanya kita sekarang pandemi gelombang kedua katanya ya, karena kita sebenarnya waktu itu membuka peluang yang besar untuk pariwisata di Bali gitu. Jadi mungkin banyak wisatawan datang gitu ya, atau mungkin wisatawan itu datang untuk berinvestasi dan seterusnya gitu. Jadi ya itu bagian dari bagaimana negara bisa mengumpulkan duit, mengumpulkan uang untuk sebagai sumber pendapatannya. Untuk apa? Untuk ya membiayai sektor publik ini gitu. Karena sektor publik tidak mungkin tidak ada sumbernya. Uangnya dari mana kalau tidak didapatkan? Salah satunya adalah selain dari pajak, bisa juga dari investasi asing. Nah, yang keempat dari utang gitu ya. Utang salah satu sumber pembiayaan untuk sektor publik juga. Yang terakhir ada bantuan luar negeri. Ya bantuan luar negeri ya kita nggak bisa harapkan. Artinya bantuan luar negeri itu kan kalau bantuan kemanusiaan ya masa kita ngarepin bencana kayak waktu tsunami kan nggak mungkin gitu kan. Bantuan luar negeri, kalaupun bantuan mungkin ada kerjasamanya, mungkin kerjasama antar sektor, kerjasama apa. Nah baru mungkin luar negeri bisa memberikan bantuannya gitu. Kalau enggak ya mana ada sih sekarang, there is no free lunch kan gitu. Hari gini nggak ada makan siang gratis, kasarnya kan begitu. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.